Memang yang pertama faslun fil libas itu ringkas, kan tetapi di masalah pengurusan jenazah ini sedikit panjang. Jadi insya Allah kita selesaikan di pertemuan kali ini. Baik. Ini hukum Rafli sudah menampilkan slide-nya. Sekarang coba kita baca matan. Kemudian nanti Nana minta Ismail bisa bacakan artinya ya, Ismail. Qala al-muallifu Qali Abu Syuja' rahimallahu ta'ala wa jazahullahu anna khaira faslun fi al-libasi wa yahrumu 'ala ar-rijali lubsul hariri wa takhattumu bil-dhahabi wa yahillu lin-nisa' wa qalilu adh-dhahabi wa kathiruhu fi at-tahrimi sawa' wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibraisamu ghaliban. Nah, fadhal Ismail. Bismillah. Memakai emas dan perak. Pasal, diharamkan bagi kaum lelaki memakai sutra dan memakai cincin emas, namun halal bagi kaum wanita. Sedikit maupun banyak emas itu adalah haram. Jika sebagian bahan pakaian terbuat dari sutra, sedangkan sebagian lagi dari kapas atau katun, maka boleh dipakai selama sutranya tidak lebih banyak. Baik, nah ini dia. Faslun fil libas ini mengenai ketentuan dalam pakaian, Wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir. Nah, ketentuan di sini hal-hal yang itu disepakati ulama atau ijma oleh seluruh ulama, hal-hal yang dilarang dalam berpakaian yang hukumnya haram. Yang pertama ya wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir. Haram bagi kaum lelaki untuk memakai pakaian berbahan sutra. Nah, di sini pada dasarnya nanti ada penjelasannya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh belum. Kemudian watakhattum bi az-zahabi. Kemudian memakai cincin emas. Memakai cincin emas. Wa yahillu lin-nisa. Akan tetapi kedua hal tadi, sutra dan emas itu halal bagi kaum wanita. Sutra itu untuk dipakai, emas juga dipakai sebagai perhiasan, itu kekhususan bagi kaum wanita. Nah, adapun bagi emas, wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fi tahrimi sawa. Banyak atau sedikitnya itu sama, hukumnya haram. Nah, ini yang hukum istilahnya penjelasan lebih untuk emas bagi kaum lelaki. Jadi misalnya Ustaz, kalau pakai emas murni iya gitu kan. Bagaimana hukumnya kalau ada emas misalnya sekian gram gitu kan, atau campuran. Misalnya mungkin perhiasan kita atau pakaian laki atau aksesoris laki-laki mungkin ada bahan emasnya atau diselipkan emas sedikit. Nah, untuk emas bagi kaum laki-laki banyak atau sedikitnya itu sama haramnya. Tapi untuk sutra berbeda. Wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman, apabila pakaian tersebut berbahan sutra, wa ba'duhu qutnan au kattanan, dan ya bahan pakaian itu sutra atau katun atau dengan apa misalnya bahan pakaian lah pada umumnya yang halal. Jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibraisam ghaliban. Nah, ini boleh dipakai selama sutranya tidak lebih dominan. Nah, pengecualian ini bagi hukum sutra itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di situ di matan nggak ada. Ini naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an lubsil hariri illa fi mawdi' isbu' au isba'aini au thalath au arba'. Rawahu Syaikhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum lelaki memakai pakaian sutra
kecuali apa, sekedar sutranya itu pada pakaiannya itu apa kita bilangnya, seukuran 1 jari atau 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Nah, di sini dibatasi dengan 4. Misalnya 4 jari kita seperti ini. Nah, kalau dikumpulkan bagian-bagian sutranya itu tidak melebihi dari kadar 4 jari. Nah, sutranya itu kalau di zaman sekarang bagaimana? Kalau Anda sendiri pribadi belum lihat pakaian langsung itu berbahan sutra. Kalau pakaian perempuan, iya ada selendang, ada apa, bahan sutra. Tapi kalau bahan laki-laki, apa sutra itu dia jadinya seperti aksesoris atau memang dia bahan pakaian? Nah, itu lebih teliti di situ. Tapi di sini yang jelas sutranya itu tidak lebih dominan. Sutranya itu tidak lebih dominan. Nah, ini untuk di bab libas. Begitu juga kalau kita ingin bahas sedikit lebih detail. Nah, untuk pakaian laki-laki dan perempuan itu kan secara syariat dibedakan. Untuk kaum wanita, auratnya adalah seluruh badan, kecuali wajah dan telapak tangan dan telapak kaki. Wajah dan telapak tangan atau telapak kaki. Telapak kaki enggak, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, tapi pengecualian di wajah dan telapak tangan ini sedikit ada khilaf di sini. Di sini. Nah, makanya perbedaan di sini itu nanti berbeda di hukum pandangan atau di hukum dari cadaran itu sendiri. Seperti misalnya cadaran. Bagi yang memandang bahwasanya kaum wanita itu auratnya seluruh tubuh tanpa pengecualian, baginya apa? Hukum cadar adalah wajib. Hukum cadar adalah wajib. Tapi bagi ulama yang memandang bahwasanya diperkecualikan wajah dan telapak tangan itu nantinya hukum niqab atau cadar itu hanya sunnah atau sunnah muakkadah. Nah, itu istilahnya sebab kenapa ada perbedaan di masalah hukum cadar. Nah, tapi kalau diteliti kita ikuti perdebatannya di situ, kalau Anda pribadi melihat memang pendapat bahwasanya cadar itu wajib itu ada celahnya. Maksudnya celahnya apa? Ulama yang mengatakan cadar itu hanya sunnah itu berdalilkan apa? Wanita ketika sholat nggak boleh menutup wajah. Nggak boleh menutup wajah. Harus membuka wajah. Nah, jadi menarik kesimpulan bagaimana? Kalau memang menutup wajah itu wajib, justru dalam keadaan sholat, dalam keadaan beribadah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah harusnya dituntut sebagai seseorang itu berpakaian dengan sempurna. Nah, itu di pakaian perempuan. Nah, di pakaian kita laki-laki, auratnya lebih sederhana antara pusar dan lutut. Ini kadar minimal. Akan tetapi nantinya dalam prakteknya kita dalam artian kita juga harus melihat kondisi ya. Ada yang namanya istilahnya layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas. Nah, misalnya kita itu lagi di mana? Kalau dalam rumahan mungkin oke. Pakai sarung udah tutup pusar, tutup lutut udah kelar gitu kan, dalam rumah sendiri. Keluar kamar dalam rumah sendiri. Tapi kan keluar rumah nggak mungkin. Atau memakai pakaian misalnya outfit kita gitu kan, gitu kan. Nah, mungkin pakai milih pakai celana yang 3/4 atau di bawah lutut dikit gitu kan, Lah, tapi jenggot tebel gitu kan nggak cocok gitu kan nggak cocok, nggak pas kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi nanti ditimbang. Nah, itu masalah batasan auratnya. Kemudian juga di sini tadi seperti nggak boleh pakai sutra dan nggak boleh pakai cincin emas. Dan emas di sini bukan hanya cincin, tapi misalnya jam tangan emas, apalagi gigi emas, itu juga nggak boleh. Gigi emas, tangan emas, semuanya berbahan emas, lagi-lagi nggak boleh. Nah, kalau nanti misalnya rata-rata pertanyaan, rata-rata laki-laki itu kenanya itu
memakai cincin emas pas kapan? Pas mau nikahan. Nah, cincinnya kan pasang tuh, gitu kan. Ini gimana gitu kan. Akhirnya dimodif saja. Bisa di request ke toko emasnya dengan motif yang sama, model yang sama, tapi apa, satu emas untuk pengantin wanitanya, yang satu apa, perak untuk pengantin, calon pengantin prianya. Udah, qudiyal amr, perkara selesai, perkara selesai. Nah, ini menunjukkan apa, luas di situ. Jam tangan, cincin, apalagi biasanya di palsu, tapi mungkin rata-rata itu untuk di bab libas. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang lebih muhim di sini dan lebih serius. Faslun, qala al-muallif, faslun fi bayani ahkami tajhizi al-mayyiti wa ma yata'allaq bihi. Ini setelah ini nanti yang baca Yusuf ya. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Ghasluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuh. Wathnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Asyahidu fi ma'rakatil musyrikin wasiqatu alladhi lam yastahilla sarikhan. Nah, fadal Yusuf. Nah, Ustaz. Yang harus dilakukan terhadap si mayit, pasal ada 4 perkara yang harus dilakukan terhadap si mayit, yaitu memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Ya, lanjut. Lanjut. Ada 2 orang yang tidak wajib dimandikan dan disolatkan, yaitu orang yang mati syahid di medan perangan melawan kaum musyrik, dan anak yang keguguran yang tidak menjerit ketika lahir. Nah, di sini cukup. Di sini dulu. Wa yazam fil mayyiti arba'atu asya. Dalam pengurusan jenazah ada 4 hal yang wajib. Yang pertama, memandikannya. Dan itu tata cara dalam pemandiannya itu, tata cara itu ada nanti di tambahan di sini. Wa takfinuhu, dan mengkafankannya. Dan kain kafan itu juga secara asal dia dasarnya itu kain berwarna putih jika ada, tapi nanti dalam keadaan darurat misalnya itu dibolehkan dengan kain yang seadanya. Wassalatu alaihi, dan disolatkan, wadafnuh, dan dikuburkan. Wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima, ada 2 kelompok orang atau ada 2 orang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang pertama, nah ini penting, yang bagian pertama ini banyak yang salah paham di sini. Asyahid fi ma'rakatil musyrikin. Orang mati syahid, nggak wajib dimandikan, nggak wajib disolatkan. Tapi ada tambahan, mati syahidnya itu mati syahid di medan peperangan melawan kaum musyrikin. Nah, kenapa? Karena istilah mati syahid itu luas dalam cakupan Islam. Nah, cakupan Islam utamanya jelas meninggal syahid di medan perang. Tapi ada beberapa keadaan seorang yang meninggal itu diberikan pahala mati syahid. Nah, dikatakan apa? Dia diberikan pahala mati syahid. Tapi hukum mati syahidnya itu nggak berlaku baginya. Hukum mati syahidnya apa? Seperti ini, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Contoh, banyak seperti orang yang meninggal meninggal karena tenggelam. Nah, kita katakan dia meninggal syahid, insyaallah. Itu artinya apa? Mendapatkan pahala syahid. Atau tertimpa bangunan. Apalagi karena sakit di perut. Meninggal karena sakit di perut. Kemudian dalam hadis itu kemudian apa? Kena qaun, penyakit wabah. Nah, seperti sekarang ini seperti dalam keadaan pandemi ini. Nah, itu yurja lahu asyhadah. Diharapkan baginya itu meninggal dalam keadaan syahid. Ya, tenggelam, betul. Mati. Apalagi seperti sebulan atau 2 bulan lalu rahimahumullah jami'an, seperti dalam kecelakaan pesawat menghantam air, itu jelas apa, seperti digabung antara meninggal di bawah reruntuhan dan meninggal dalam keadaan
tenggelam. Nah, yang seperti ini, jadi istilahnya ini sebagai takofah kita, sebagai ilmu kita, bahwasanya beda. Dia diharapkan mendapatkan pahala syahid. Tapi hukum-hukum terkait mati syahidnya itu berbeda. Seperti orang yang meninggal syahid di medan perang, maka nggak bisa disamakan, Kemudian yang kedua, wasiqatu alladzi lam yastahil sarikhan, dan janin keguguran. Janin keguguran itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Tapi nggak semua keguguran. Yang itu janin keguguran yang ketika gugur itu, ketika jatuh, dia belum teriak. Dia nggak teriak. Berarti Nah, di sini keterangannya lebih itu bayi di bawah 6 bulan. Bayi di bawah 6 bulan. Nah, di bawah 6 bulan itu kalau lihat perkembangan janinnya, nyawanya sudah ada kan? Nyawanya sudah ada. Sudah ditiupkan ruh padanya. Tapi belum membentuk secara sempurna fisiknya seperti anak bayi. Makanya kalau bayi prematur itu kan minimal 7 bulan kan, baru kelihatan dia sempurna fisiknya dan dia sudah teriak. Nah, tapi kalau sebelum 6 bulan dan dia ketika gugur itu tidak teriak, berarti dikatakan dia belum sempurna menjadi bayi dan dia tidak mengambil hukum orang pada umumnya. Dia tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Tapi ketika misalnya kegugurannya ketika dia teriak kemudian meninggal di luar, sudah ada suara, maka itu diprosesikan sebagaimana memprosesi jenazah orang dewasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan. Nah, itu untuk yang bayi keguguran. Tapi ini ada detailnya sebentar. Wa'lam anna lisiqati ahwalan fataratan tu'lam hayatu bisarakh aw ihtilaj fayajib fihi al-arba'ah. Nah, pertama, bayi atau janin yang keguguran itu jika dia keguguran dan berteriak nangis, maka itu wajib atasnya 4 perkara tadi yang di atas. Pertama itu dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Kalau dia gugur dan sempat teriak nangis kemudian baru meninggal di luar. Walau wataratan yadhhar khalquhu walau 4 ashhur fayajib fihi ma ada as-shalah. Nah, tapi ya bayi keguguran itu, ini detailnya dalam mazhab Syafi'i, kalau dia keguguran tapi sudah kelihatan bentuknya, fisik manusianya, walaupun kurang dari 4 bulan, maka wajib 3 hal kecuali 1, yaitu sholat. Berarti dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan. Kalau dia sudah berbentuk fisik, hanya saja tidak disolatkan. Nah, berarti sekarang ini ketentuan kedua itu ketentuan pertama tadi kalau dia gugurnya berteriak, menangis, kemudian meninggal di luar, itu 4 perkara wajib semuanya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi kalau keluar tidak berteriak, tapi sudah ada bentuk fisiknya, walaupun kurang dari 4 bulan, itu wajib 3 hal selain sholat. Wa taratan la yadhhar khalquhu fala yajib fihi syai'. Lakin yusannu sitruhu bi khirqah wa dafnuh wa yajuzu ghusluh. Tapi kalau janin yang keguguran itu belum ada, walam yadhhar khalquhu, belum kelihatan bentuk fisiknya secara sempurna, nah itu tidak wajib. 4 perkara itu tidak ada yang wajib. Secara detailnya tidak diwajibkan satupun. Tapi walakin yusannu sitruhu bi khirqah wa dafnuh. Tapi disunahkan tetap juga memperlakukannya dengan baik.
digunakan dengan baik, di wayajuz ghusluhu kata, dimandikan juga boleh, dicuci terlebih dahulu dan dibungkus dengan kain dan dikuburkan. Tapi nggak wajib. Nah, itu bedanya, hukumnya wajib atau enggak. Nah, tapi kalau mau dilakukan prosesi itu boleh. Boleh dimandikan, dibungkus kain, ya bukan kafan bilangnya, dibungkus kain, kemudian apa, dikuburkan dan dikuburkan. Tapi belum prosesi seperti kuburan orang dewasa. Orang dewasa. Sekarang lanjut ke pembahasan tentang mayit atau jenazah orang dewasa. Nah, lanjutkan bacanya, nanti terjemahannya Luki. Setelah ini Luki. Wa yughassal, qala al-mu'allif, wa yughassal al-mayyitu witran wa yakunu fi awal ghaslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un min kafur wa yukaffanu fi thalathati abu aswabin bidin laisa fihima qamisun wala imamatun wal mar'atu fi khamsati aswabin. Nah, tafadhal Luki. Dan mayit dimandikan dengan jumlah yang apa? Yang witir 3 kali atau lebih. Konten yang sholat jenazah kan ya? Iya. Sholat jenazah dilakukan 4 kali takbir. Takbir pertama. Sebelumnya mayit dimandikan dalam jumlah ganjil itu ada. Oh, yang itu. Oke, 61. Mayit dimandikan dalam jumlah ganjil. Pada basuhan pertama air dicampur dengan daun bidara. Sedangkan pada basuhan yang terakhir dicampur sedikit kapur barus. Mayit laki-laki dikafankan dengan 3 helaian kain putih tanpa memakai gamis dan sorban. Dan wanita dalam 5 lapis kafan. Ya, syukran lu. Wa yughassal al-mayyit witran. Wa yughassal al-mayyitu witran. Baik laki-laki atau perempuan dimandikan dalam jumlah ganjil. Sekali atau 3 kali atau 5 kali. Dan jumlah ini yang ditentukan apa? Dia jumlahnya ganjil. Tapi batasannya tidak ditentukan. Kenapa? Melihat kondisi jenazah tadi. Nah, kalau sekali mandi, misalnya dia meninggal dalam keadaan bersih, sekali mandi cukup. Gitu kan. Tapi misalnya dalam keadaan misalnya kecelakaan, penuh darah, atau kotor, ya, kotor dan seterusnya, butuh 3 kali atau lebih. Nah, berarti dihitung jumlahnya apa? Jumlahnya ganjil. Dan di sini hukum memandikan jenazah sini hukumnya adalah wajib. Wajib, tapi niat memandikannya itu sunnah. Dalam artian apa? Misalnya antum ketika diminta untuk memandikan jenazah, setelah selesai mandi antum lupa, tadi lupa niat, itu nggak masalah. Itu niat sunnah. Itu niatnya sunnah. Oke. Kemudian wa yakunu fi awal ghuslihi sidrun. Nah, kemudian di siraman pertama, di guyuran pertama itu airnya dicampur dengan daun bidara. Kalau nggak ada itu boleh dengan sabun. Diganti dengan sabun. Yang penting apa? Yang penting sebagai untuk membersihkan dan harum wangi. Ada aroma wanginya. Jadi kalau ada daun bidara, kalau nggak ada itu boleh digantikan sabun. Wa fi akhirihi syai'un min kafur. Nah, di basuhan terakhir, di guyuran terakhir itu dicampur dengan kapur barus. Kapur barus di sini gunanya apa? Itu untuk mencegah istilahnya dekatnya hewan-hewan atau serangga-serangga. Kan istilahnya itu memberikan harum yang apa? Pekat. Untuk apa? Untuk menjaga mayat tadi tidak mengeluarkan juga aroma-aroma yang kurang sedap. Nah, itu guna dari kapur barus. Nah, kalau kita lihat di matan yang tadi, wa fi akhirihi syai'un min kafur. Nah, itu bahasanya sama. Kafur.
Di bahasa kita juga kapur barus. Bahkan daerah Barus itu juga kalau bersejarah bahkan menyebutkan daerah Barus di Sumatera Utara itu sudah dikenal dari zaman Mesir. Kapur barus mereka sudah ekspor dari zaman Mesir kuno. Itu masih tanda tanya oleh para ahli sejarah. Wa yukaffanu fi salatati abya aswabin bidhin. Laki-laki dikafanin dengan 3 lapis kain putih, ya'ummu kulla wahidatin minha al-badan. Dan setiap lapisannya itu memang benar-benar membungkus seluruh bagian badan. Dan dibalut banyak 3 lapis. Dan tidak ada di dalamnya laisa fiha qamisun wala imamah. Dan tidak dibenarkan jenazah itu memakai pakaiannya. Misalnya berarti betul-betul dilepaskan semua pakaian sebelumnya, betul hanya terbungkus dengan kain kafan tadi, Di sini misalkan nggak boleh ada baju atau sorban orang zaman dulu, atau apalagi diselipkan pakaian-pakaian kesukaannya. Nah, ini ini juga salah satu syiar kaum muslimin, membedakan kita dengan kaum musyrikin atau dari pemeluk agama lain. Makanya ada istilah kita kan, mati tidak membawa harta. Itu tadi, mati tidak membawa harta, betul-betul hanya terbungkus dengan kain kafan. Berbeda dengan mereka, istilahnya kenapa mereka juga istilahnya yuhibbuna dunya, hubban jamma. Mereka istilahnya betul-betul mengejar dunia. Kenapa? Dalam filosofi mereka, sebagian pemeluk agama yang lain atau agama-agama syirik itu beranggapan apa? Ya, apa yang mereka dapat di dunia itu bisa mereka bawa ke alam baka. Kalau kuburan Cina itu rentan dicuri gitu, maling, kuburannya dimaling. Nah, karena pas dia mati dia bawa emas. Kalau perempuan dipakai emas kesayangannya, kalau yang laki-laki pakai jam kesayangannya, pokoknya yang bisa dibawa deh. Bisa dibawa. Akhirnya kita ragu, itu pas keluarga nguburin itu nangis sedih atau nangis itu emas kenapa dikuburin, tinggalin nggak apa gitu, dibagi-bagiin tuh anak-anaknya gitu. Nah, kemudian juga misalnya kayak dipakein jas, kalau laki-laki pakein jas, di make upin, didandanin. Bahkan yang parahnya itu kan disemayamkan di rumah dukanya itu berapa hari, bisa sampai seminggu, diformalinin seminggu. Itu dulu kalau anak waktu kecil tuh SMP dulu, itu daerah kami itu banyak dari etnis Chinese. Itu jalanan tengah kota kami itu kiri kanan itu banyak ruko mereka, dan mereka tinggal situ sekalian. Jadi kadang kalau pulang sekolah itu bisa sampai berapa hari itu jalan kayak setengahnya tenda doang gitu kan. Akhirnya tanya, kira acara nikah. Lalu pas lihat lebih agak deket, ya dupa-dupa terpasang gitu. Oh, ada jenazahnya di dalam peti gitu. Memang ditungguin semua keluarganya yang dari mana-mana, ditungguin segala macam. Nah, ini juga beda dengan kita. Syariat kita apa? Ajlu. Dalam pengurusan jenazah itu lebih cepat, lebih baik, disegerakan. Nah, ini bagian wal mar'atu fi khamsati atwabin bidhin. Nah, dan perempuan, kalau laki-laki tadi 3 lapis, perempuan itu 5 lapis. Dan ini apa? Salah satu faedahnya apa? Untuk lebih menutupi bagian tubuh wanita tadi, agar tidak tembus pandang, dan untuk betul-betul membalut bagian tubuhnya, tidak lagi memperlihatkan lukukan bagian tubuh. Itu 5 lapis lebih, 2 lapis lebih banyak dari jenazah lelaki. Nah, sekarang kita masuk ke bagian doa yang dibaca ketika sholat jenazah. Anda lanjutkan dulu, setelah ini yang baca Azhar. Ini yang baca Azhar. Wa yukabbaru alaihi arba'u takbirat. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula
wa yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ats-tsaniyah wa yad'u lil mayyit ba'da ats-tsalitsah fa yaqul Allahumma hadza 'abduk wa banu 'abdik kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibba'ihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta alamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lah Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa azabah wafsah lahu fi qabri wa jafil ard an janbayhi wa laqihi bi rahmatikal amna man azab min azabih hatta tab'atahu aminan ila jannatik wa bi rahmatika ya arhamar rahimin wa yaqulu ba'da ar-rabi'ati Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa la wa yusallimu ba'da ar-rabi'ah. Tafadhal Azhar. Aina Azhar. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Nah, artinya takbir, 4 kali takbir. Salat jenazah. Salat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Yang pertama, takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, takbir kedua, bersalawat kepada Nabi SAW. Dan yang ketiga, takbir ketiga, mendoakan mayit dengan mengucapkan, yang artinya, Ya Allah, ini adalah hambamu, putra hamba-hambamu, ia keluar dari kesenangan dunia dan kelapangannya. Sedangkan orang yang dicintainya dan para kekasihnya di sana, ia pergi menuju kegelapan kubur dan hal-hal yang akan ditemuinya. Ia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja, tidak ada sekutu bagimu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu. Engkau lebih mengetahui dirinya daripada kami, ya Allah. Sesungguhnya ia telah datang kepadamu, Engkaulah sebaik-baik zat yang didatangi. Sekarang ia membutuhkan rahmat-Mu, sedangkan Engkau tidak butuh menyiksanya. Kami datang kepadamu sambil berharap dapat diterima syafaat kami untuknya. Ya Allah, jika ia sebagai orang yang baik, maka tambahkanlah kebaikannya. Dan jika ia sebagai orang yang buruk, maka maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Pertemukanlah ia karena rahmat-Mu kepada keridhaan-Mu. Jagalah ia dari fitnah kubur dan azabnya. Luaskanlah kuburnya dan jauhkanlah tanah dari kedua lambungnya. Pertemukanlah karena rahmat-Mu kepada keamanan dari azab-Mu, sehingga Engkau membangkitkannya dalam keadaan aman hingga sampai di surga-Mu dengan rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang. Kemudian yang keempat, pada takbir keempat, ia membaca yang artinya, Ya Allah, jangan Engkau halangi kami pahalanya, jangan Engkau uji kami setelahnya, dan ampunilah kami dan dia. Setelah takbir keempat ini, ia mengucapkan salam. Oke, syukran. Nah, dan takbir 4 kali. Takbir ketika sholat jenazah, takbir 4 kali, dan ini ma'ruf. Makanya di syair Imam Syafi'i yang kepada waktu opening itu yang disampaikan Ustaz Abid, fakabbir alai arba'an limauti. Nah, beliau katakan apa orang yang tidak belajar agama itu fakabbir alai arba'an. Takbirin 4 kali. Maksudnya apa? Udah anggap udah mati orang. Ditakbirin 4 kali. Itu maksudnya. Nah, wa yukabbir alai arba' takbirat yaqra'ul Fatihah ba'dal ula. Nah, pertama masalah niat ya. Pertama dalam Syafi'i itu khasnya itu tentang niat. Niat di sini, niat sholat fardu kifayah jenazah, sholat fardu jenazah. Sholat fardu jenazah, dan tata cara niatnya itu kapan pengucapannya? Ketika wayukrin bitakbir, ketika mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, baru di sini nawaitu. Nawaitunya. Nah, tapi sebenarnya di sini nggak masalah secara tekstual nawaitunya, apakah dengan teks nawaitu sholat jenazati arba' takbirat mustaqbilat kiblah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nggak mesti.
Tapi apa niat di sini apa betul-betul dia qasdunya apa? Yang dia mau lakukan ini sholatnya apa? Sholat jenazah gitu kan. Jangan sambil ngayal Allahu Akbar. Dia nggak ada mentayin dalam hatinya, nggak ada menentukan dalam hatinya. Dia lagi sholat apa? Sholat jenazah kah? Sholat tahiyatul masjid kah? Atau sholat apa? Nah, maka niat itu apa? Untuk membedakan antara salah satu ibadah dengan yang lainnya. Apalagi yang dalam bentuknya sama. Berarti sholat sunnah kan, itu kan seperti sholat sunnah. Atau istilahnya ketika seorang bisa dalam keadaan safar menjamak antara zuhur dan asar, dan itu kan secara zahirnya sama 2 rakaat, tata caranya sama, bacaannya sama. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa? Niat. Kan masalah niat itu tadi. Wa yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, setelah takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apa? Langsung takbir. Kemudian yang di rakaat kedua apa? Itu bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalitsah. Takbir ketiga Allahu Akbar. Nah, di sini mendoakan bagi si mayit. Nah, doa yang tadi kita baca panjang dan diartikan, ini doa, ini kumpulan doa yang diambil oleh Imam Syafi'i, ijtihad beliau. Beliau mengambil doa ini, potongan-potongan doa di beberapa hadis, dan beliau kumpulkan. Jadi tadi bukan dalam satu hadis, tapi dalam beberapa hadis beliau kumpulkan. Karena apa? Doa mendoakan mayit di sini ini beragam. Nah, tapi sini ada tahqiq dari Syekh Majid Al-Hamawi. Tapi cukup ketika seorang, tadi kan doanya panjang nih, cukup apa? Cukup dengan doa yang berasal dari hadis yang disepakati kesahihannya, itu apa yang kita ma'ruf, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi wa nakhi min al-khataaya kama naqaita at-taubal abyadha min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu jannah wa a'izhu min adzabil qabr wa min adzabi an-nar. Nah, ini yang ma'ruf. Jadi di sini masalah doa itu nggak ada masalah apa mau pakai doa yang panjang, yang pendek. Yang penting apa? Riwayatnya valid, riwayatnya sahih. Kemudian wa yaqulu ba'da rabi'ah, dan setelah takbir keempat, nah di sini baca doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftina ba'dah waghfir lana walah. Akan tapi dalam riwayat yang lain, rakaat keempat, takbir keempat ini opsional, sifatnya opsional. Bagi yang ini menambah doa, kan doa udah di takbir ketiga. Pas takbir keempat Allahu Akbar, bagi yang ingin menambah doa silahkan, seperti ini Imam Syafi'i menambah doa. Tapi bagi yang nggak membaca doa itu udah nggak ada, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Jadi yang takbir keempat sifatnya opsional, bagi yang membaca doa atau enggak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah wa yusallu min qibali ra'si birifqin wa yaqulu alladhi yulhidu bismillahi wa ala millati rasulillah wa yudja'u fil qabr ba'da an yu'ammaq qamatan wa bastatan wa yusattah al qabr wa la yubna alaihi wa la yujassus wa la ba'sa bil buka'i 'alal mayyiti min ghairi nawhin wala syakki jaibin wa yu'azza ahlu ila 3 ayyamin min dafnih wala yudfanu itsnan fi qabrin illa li hajatin. Nah, tafadhal, artinya Rehan. Tafadhal Rehan. Nah, Ustaz. Dari menguburkan mayat, Ustaz ya? Nah, ya betul. Menguburkan mayat. Mayat dikubur di lahat atau galian di pinggir kubur dengan menghadap kiblat dan dimasukkan dari arah kepalanya dengan pelan. Orang yang memasukkannya ke lahat mengucapkan dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah SAW. Selanjutnya, jenazah dibaringkan di kubur setelah digali sedalam orang yang berdiri dengan tangan ke atas. Dan kubur itu dan kubur itu diratakan, tidak dibuat bangunan di atasnya,
dan tidak boleh dikapuri. Lanjut, kemudian menangisi mayat. Tidak mengapa menangisi mayat tanpa meratap dan tanpa merobek-robek kerah baju. Dianjurkan keluarga si mayit dihibur maksimal 3 hari setelah dikubur. Dan tidak boleh dikubur 2 orang dalam 1 liang kuburan, kecuali jika ada kebutuhan. Oke, syukran. Syukran. Nah, wa yudfanu fi lahdin, dan jenazah itu dikuburkan dalam liang lahat mustaqbilal kiblah, dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Dan itu ma'ruf ya. Tapi yang di sini ada nih, ini agak di lapangan ini jarang banget dilakukan. Padahal secara madzhab Syafi'i apa? Wa yusallu min qibali ra'si birifqin. Cara memasukkan jenazahnya itu ke dalam kuburan, kalau kita lihat seringnya pema'rufnya apa? Dari samping kan, dioper apa? Dari samping. Saya 3 orang dalam kuburan menunggu apa jenazahnya dari atas di samping. Jadi kayak apa istilahnya, dipeluk dari samping gini. Tapi ternyata sunnahnya apa? Memasukkannya itu dari kepalanya terlebih dahulu. Pun ini misalnya jenazah, biasa kita apa dari samping. Nah, tapi enggak, yang sunnahnya itu justru dari arah kepala, dari kepalanya. Jadi istilahnya kuburan itu kan memanjang bukan dari arah samping tapi dari arah ujungnya, dimasukkan kepalanya terlebih dahulu. Jadi yang disambut dari bawah itu bagian kepala dan bahu, kemudian baru pinggang, kemudian baru kaki, kemudian baru kaki. Itu diturunkan, istilahnya itu diturunkan. Nah, ini jarang banget kelihatan. Tapi kalau seperti di Arab Saudi justru ini yang kelihatan. Kalau antum lihat pemakaman jenazah di Arab Saudi akan kelihatan tuh dari arah apa? Dari arah kepala. Wa yaqulu ladzi yulhidu, dan seorang yang menyambutnya dari dalam liang lahat itu apa? Membaca apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dan ini doanya ma'ruf. Wa yuja'u fil qabri ba'da an yu'ammaq qamatan wa bastatan wa yasatah al-qabr. Dan tentunya kedalaman kuburan ini pada kadar yang mana itu tidak bisa digali oleh hewan liar dan tidak mengeluarkan bau. Wa yasatah al-qabr, dan kuburan ini diratakan. Nah, ini agak sedikit khilaf ya masalah ini. Kuburan ini diratakan. Hadisnya dari salah satu hadis Nabi. Dari hadis Fadalah, sahabat Fadalah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatil kubur. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan. Nah, tapi apa di hadis yang lain ada sedikit tambahan dari hadis Jabir, annahu ulhida li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahat wa nusiba alaihi la bin nasban wa rufi'a qabruhu qadra shibrin. Hadis Jabir ini apa? Menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Nah, para sahabat yang menggalikan lahat Rasulullah SAW ketika selesai menguburkan itu apa? Kuburan Rasulullah tanahnya ditinggikan sejengkal. Nah, berarti ini ada istilahnya zahirnya ini ada hal yang bertolak belakang atau hal yang bertabrakan. Hadis yang menyebutkan Rasulullah memerintahkan meratakan kuburan, kemudian pada prakteknya para sahabat ketika menguburkan Rasulullah itu apa? Meninggikan kuburan Rasulullah, dan tidak ada yang mengingkari. Maka kalau dalam usul fikihnya ini ijma' sahabat. Ini ada ijma' para sahabat, dan itu sebuah apa? Kebenaran, nggak bisa tertolak. Nah, akhirnya apa? Dalam madzhab Syafi'i apa? Bagaimana cara menarik kesimpulannya? Pada asalnya kuburan itu diratakan. Tapi jika ditinggikan, kalaupun ditinggikan boleh, tapi dengan batas apa? Hanya sejengkal. Dan itu yang kita lihat kuburan kaum muslimin sekarang. Nah, sebagian mentafsirkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan
Itu apa? Melihat Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya meratakan kuburan yang ada di kota Madinah, yaitu kuburan-kuburan lama yang dibangun oleh kaum musyrikin di sana, di kuburan-kuburan yang istilahnya itu dikeramatkan segala macam, diratakan, maksudnya apa? Dihancurkan bangunan-bangunan di atasnya. Nah, itu tafsir hadisnya. Makanya lanjutannya wala yubna alaihi wala yujassus. Dan kuburan kaum muslim itu tidak dibangun di atasnya dan tidak dikapuri. Maksudnya dibangun di sini apa? Seperti yang kita lihat sekarang ya, berbondong-bondong kuburan itu diperbagus, bahkan dibangun segala macam. Tapi ternyata dalam mazhab Syafi'i dibangun kubur dan dikapuri ini cuman sampai derajat makruh. Makanya jangan heran kalau kita lihat misalnya praktek yang di lapangan, kuburan-kuburan misalnya yang dikiaikan atau apa segala macam itu justru dibangun. Kenapa? Karena asumsi mereka, pandangan mereka hanya sampai derajat makruh. Ya, sampai derajat makruh. Nah, kalau ditanya, kenapa kalau emang dilarang segala macam, kuburan Rasulullah dibangun di atasnya, dibuat ruangan khusus, dipagari segala macam. Ya, segala macam. Ini udah beda hukum. Kenapa? Ini min babil maslahah wa daf'i madharah. Ini udah masuk ke bab maslahat dan menolak mudarat. Dalam artian apa? Ini dalam artian untuk menjaga kuburan Rasulullah SAW dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Bukan dalam rangka membangun dan mempercantik kuburannya, tapi menjaga areal kuburannya itu. Nah, menjaga areal kuburannya itu. Wala yujassos. Wala ba'sa, sekarang masuk ke masalah berduka cita. Wala ba'sa bil buka alal mayyit. Islam nggak melarang seorang itu sampai menangis ketika kehilangan orang yang dicintainya. Tapi yang dilarang apa? Min ghairi nauhin wala syaqi jaibin. Yang dilarang itu meratap. Beda dengan antara nangis dan meratap. Meratap itu ngamuk betul-betul kayak orang kesurupan. Nah, itu kalau Anda pernah melihat mata kepala sendiri, itu ada tetangga di Medan, ya orang suku setempat, agama setempat, itu meratap itu memang kelihatan, akhirnya memang nggak enak dilihat gitu kan. Dia memang sampai mukul-mukul wajah, tarik-narik rambut sendiri, tarik-tarik pakaian sendiri, sampai koyak segala macam. Kayak di sini nggak boleh sampai merobek kantong, memang betul seperti itu, orang ngamuk. Nah, itu akhirnya apa? Ini syiar-syiar Islam untuk membedakan identitas seorang muslim dengan penganut-penganut agama lainnya. Wa yu'azza ahluhu idza thalathati ayyamin min dafni. Dan bertakziah ke rumah duka itu bisa sampai 3 hari setelah dikafankan sampai 3 hari. Wala yudfa, dan di sini takziah di sini sunah takziah justru apa? Sunnah takziah kita yang membawa sesuatu makanan atau hadiah misalnya untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Makanya kalau kita lihat dari literatur ulama Nahdlatul dulunya, ulama NU dulunya, seperti Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, kumpul-kumpul di rumah mayit itu, dan sahibul musibah memberikan makanan kepada tamu, itu hukumnya apa? Itu bid'ah mungkarah. Bahkan dalam kitab apa? I'anatul Talibin seperti itu. Bid'ah mungkarah. Kenapa? Itu justru menyusahkan sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan. Nah, akhirnya jalan tengahnya apa? Justru yang sunnah adalah apa? Kita yang membawa apa? Membawa bahan pokok makanan. Dan itu di sebagian daerah sekarang sebenarnya masih alhamdulillah. Seperti di liburan kemarin, Ana sempat pulang ke Medan, kampung, ada keluarga meninggal di Aceh dalam kondisi pandemi. Akhirnya kami takziah ke sana. Itu rumah penuh dengan bahan-bahan pokok makanan. Jadi tamu tetangga yang datang itu apa? Bawa teh, bawa kopi, bawa beras, bawa minyak goreng, isi dapur. Jadi akhirnya menu-menu yang dihidangkan ke tamu itu hasil apa? Hasil yang dibawa oleh para tetangga sendiri. Nah,
Berbeda dengan praktek yang terjadi sebagian tempat, itu sampai minjem duit, ya kan, untuk apa? Untuk kenduri ya istilahnya, atau selamatan. Nyari duit, orang lagi kesusahan ditimpa musibah. Itu harus hutang-hutangan untuk apa? Untuk apa? Ada modal untuk bikin acara, ada nasi berkatnya gitu. Nasi berkatnya. Inilah makanya disebut sampai menjadi pada level bid'ah mungkar. Bid'ah yang mungkar. Dia bid'ah dan dia sesuatu yang mungkar. Kenapa? Karena betul-betul sangat merugikan dan bertolak belakang dengan Islam yang melarang dalam artian mempersusah, menyusahkan diri sendiri. Kemudian hukum wala yudfanu isnani fi qabrin illa li hajatin. Nah, dan tidak boleh menguburkan dua jasad dalam satu kubur kecuali ada kebutuhan. Ada hajatnya di sini. Hajatnya di sini apa? Misalnya areal pekuburan atau tanah yang ada itu tidak memadai lagi di daerah tersebut. Ini suatu kebutuhan. Misalnya di kota-kota besar itu TPU tempat pemakaman umum itu beberapa kuburan yang sudah tidak terawat, yang keluarganya nggak tahu di mana lagi, misalnya udah nggak bayar iuran lagi, seperti itu, digali lagi, misalnya ditimpahkan jenazah baru di atasnya. Itu nggak makruh, dan itu boleh. Karena apa? Betul-betul tidak ada lahannya. Nah, ataupun kalau misalnya diwasiatkan, kalau misalnya apa hukum misalnya kalau wasiatnya itu pengen dikuburkan di kuburan istrinya, atau apa, itu juga nggak masuk ke bab makruh. Apalagi kalau misalnya di daerah tersebut memang areal kuburan itu sudah penuh. Itu juga ada kejadian waktu kakek anak, bukan kakek langsung tapi adiknya kakek, itu istrinya sudah meninggal duluan beberapa tahun sebelumnya. Ketika dia meninggal, dia sebenarnya pesan dikuburkan di tanah sebersamping kuburan istrinya, gitu kan. Tapi ini kuburannya TPU di tengah kota Medan, betul. Wah, waktu kami ngangkat kerenda itu aja, biasanya kan ada larangan nggak boleh menginjak kuburan. Ini mau nggak mau, kenapa? Dalam artian mau nggak maunya apa? Betul-betul nggak ada celah untuk kaki berpijak tanpa menyenggol dinding-dinding kuburan yang ada. Sampai segitu, saking padatnya. Akhirnya dikuburkan dalam liang yang sama. Tapi tentunya nanti penggali kuburan kan dia paham. Berarti mayat yang kedua itu lahatnya tidak sedalam yang jenazah pertama. Bukan digali betul-betul sampai ke tulangnya, enggak. Dia lebih cetek, dia lebih tidak terlalu dalam seperti yang pertama. Nah, ini alhamdulillah malam hari ini kita selesaikan 2 pasal, faslun fil libas dan faslun fil janazati. Masih ada waktu beberapa menit, kalau ada pertanyaan tafadhol. Ini yang absen kayaknya lagi ini nih, susah mungkin. Ray doang ya. Untuk yang lain alhamdulillah hadir semua. Insyaallah barakallahu fiik. Apalagi misalnya permasalahan pengurusan jenazah di kita yang sering heboh. Atau misalnya wasiat minta dikuburkan di masjid. Nah, ini baru, ini nggak bisa. Kenapa? Karena larangan membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan kuburan di tengah masjid. Tapi kalau misalnya ini juga agak sedikit banyak salah paham. Area perkuburan di samping masjid berbeda dengan kuburan dalam masjid. Nah, kadang kita lihat kan ini masjid satu pagar, pas di sebelah pagar masjid itu area perkuburan. Atau masih dalam satu areal, tapi kuburan tidak di depan kiblat, dan itu memang di luar dinding masjid, di luar dinding teras masjid. Nah, ini nggak masuk ke dalam hadis larangannya. Nah, ini banyak orang salah paham. Dipukul rata, kalau masjid sama kuburan deketan, berarti masjidnya masuk larangan, nggak, sholatnya nggak. Yang dimaksudkan apa? Betul-betul kuburannya di tengah masjid.
masuk dalam terasnya atau betul-betul daerah areal tempat itu kita sujud ruku di situ. Itu baru masuk. Nah, kalau pernah anak kejadian waktu main ke Condet, nah, kalau ada teman-teman yang main ke Condet, ada satu masjid besar di jalan, itu baru kita masuk teras, itu udah nemu kuburan. Itu waktu itu buru-buru mau sholat, akhirnya udah belum cari masjid yang lain. Nah, ini pertanyaan Dito, Rafli ya, hukum azan dan iqamat sebelum dikuburkan. Nah, benar. Nah, ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Yang sunnahnya apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tapi kalau misalnya itu dilakukan, tentunya itu masuk ke hukum bid'ah dan ini dosanya nggak ke si mayit tadi, dan perkuburannya itu istilahnya prosesi penguburan jenazahnya juga nggak ada istilahnya, bukan istilah dibilang nggak sah atau dibilang ada ini segala macam. Itu apa kesalahannya nanti dilimpahkan kepada orang yang masih hidup. Itu dosa di atas mereka. Bagi yang dikuburkan itu tinggal tahu menahu. Amalannya sudah terputus. Nah, tapi yang sunnah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kenapa? Karena azan dan iqamat itu panggilan sholat untuk orang-orang yang masih hidup. Tapi tentunya mereka membuat itu dengan ijtihad, dalam tanda kutip, dengan apa istilahnya, agar hal yang terakhir kali didengar oleh si mayit apa? Kalimat syahadat. Enggak. Kita bilang apa? Enggak. Sunnahnya itu menuntun mayit atau mentalkinkan mayit dengan kalimat syahadatnya apa? Ya ketika dia sakaratul maut. Disitulah talkinnya. Disitu mentalkinkan 2 kalimat syahadat. Baik dia bisa mengucapkannya atau enggak bisa, tapi disunahkan untuk mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut. Alhamdulillah udah 21.30, udah di akhir majelis. Kalau pribadi ketika mengajar itu sama sekali nggak mau melebihi waktu. Nah, ini hak atau jatah masing-masing untuk beristirahat. Kita berbeda-beda tempat, berbeda kondisi, nggak semua dari kita punya waktu banyak atau dalam keadaan senggang, ya nggak ada kerjaan atau nggak ada tugas. Nah, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Tafadhalu.